Karin seorang penjahit yang terkenal karena kualitas jahitannya. Tapi kali ini Karin mendapatkan pelanggan yang tidak biasa. Sekarang kita akan mengikuti perjalanan Karin bersama saya di zona Niskala. Lepas maghrib, hujan masih turun rintik-rintik. Karin duduk termenung di balik jendela sambil menghirup secangkir coklat panas. Pandemi membuat hidupnya sunyi. Usaha jahit pakaian yang dulu ramai, kini sepi. Untuk sementara, pemerintah telah melarang kegiatan hajatan pernikahan atau pesta. Karena wabah COVID, biasanya sebelum COVID, pesanan kebaya atau gaun pesta selalu ramai berdatangan. Tapi kini Karin terpaksa merumahkan 4 karyawannya karena tidak ada pesanan. Namun dia tetap memberinya gaji walaupun separuh agar mereka tidak pindah kerja ke tempat lain. Dan atas dasar pertimbangan kemanusiaan juga. Suara sirene kembali meraung, satu lagi nyawa melayang, batinnya lirih. Di luar hujan masih turun. Tiba-tiba, terdengar suara pintu diketuk. Karin tertegun. Malam-malam begini siapa yang bertamu? Kulo nuwun, sapa seseorang di luar. Karin mengintip dari jendela. 2 pria mengenakan beskap dan blangkon datang ke rumahnya. Di leher mereka ada samir seperti yang biasa dikenakan abdi dalam. Karin mengerutkan keningnya, sebelumnya dia juga memiliki pelanggan dari anggota keluarga keraton. Tapi mereka biasanya datang sendiri, atau Karin yang datang ke rumah mereka, bukan dijemput abdi dalam. Karin membuka pintu untuk mereka dan bertanya, "Ada keperluan apa, Pak?" "Gusti Ratu meminta Mbak Karin membuatkan kebaya," kata salah satu abdi dalam. "Gusti Ratu siapa ya?" tanya Karin sambil menatap kedua tamunya. Abdi dalam itu hanya tersenyum menatap Karin lalu berkata, "Mbak Karin ikut saja nanti juga tahu." Tiba-tiba saja setelah menatap wajah abdi dalam itu, tanpa tahu alasannya, Karin menurut, seperti ada yang menggiring langkahnya untuk patuh. Dia dijemput kereta kencana, sebuah hal yang menurutnya tidak biasa karena kereta kencana hanya digunakan pada saat acara-acara tertentu saja. "Kok pakai kereta kuda, Pak? Nggak pakai mobil saja?" tanya Karin heran. Di dalam itu hanya tersenyum, lalu membukakan pintu kereta untuknya. Saat sudah berada di dalam kereta, Karin membuka jendela kereta untuk melihat suasana di sekitarnya, tapi Karin tidak bisa melihat apapun di luar, semua gelap, tak ada cahaya lampu jalanan atau kendaraan yang lewat, seolah dunia memudar. Dan ketika tiba di tempat tujuan, di hadapannya berdiri sebuah keraton megah, asing, dan sunyi. Bukan Kasunanan, bukan Mangkunegaran, bukan pula Keraton Yogya yang semuanya pernah dia kunjungi. Keraton ini sama sekali belum pernah dilihatnya. Di sana, Karin dijamu aneka hidangan lezat. Setelah makan, Karin diminta menjahit kebaya sutera hitam dengan hiasan sulaman benang emas dan permata. Dia tak diizinkan membawa pulang bahan kebaya untuk dikerjakan di rumah atau mengukur ukuran kebaya sang ratu. Semuanya harus dikerjakan di keraton malam ini juga. Para abdi dalam akan membantu pekerjaanmu. Ini contoh kebaya lama untuk ukurannya. Perintah abdi dalam itu. Dia bekerja bersama para abdi dalam, yang semua diam, tak berkata sepatah pun. Saat sedang mengerjakan kebaya, datanglah seorang pria dari kereta kencana yang megah. Pria itu tinggi, tampan, berharisma, mengenakan mahkota emas dengan rambut panjang sebahu yang disisir rapi. Seorang abdi dalam menyuruhnya ikut berlutut dan menyembah memberi hormat. "Siapa dia?" tanya Karin. "Dia Prabu Brawijaya V," jawab abdi dalam. Karin tercekat. Bukankah Prabu Brawijaya hidup di abad 15 dan sekarang sudah abad 21? Di dimensi mana dia berada sekarang? Karin mulai ketakutan, namun abdi dalam itu menenangkannya. Prabu Brawijaya V belum wafat. Saat pergi dari Majapahit, dia moksa bersama keluarga dan para pengikutnya. Yang setia, dia mendirikan kerajaan di tempat lain, tapi tidak sembarang manusia bisa melihat kerajaannya. Saya adalah penghubung dan penjaga gerbang.
menuju kerajaan Prabu Brawijaya kelima. Jadi Mbak Karin tidak usah takut, percayalah pada saya, Mbak Karin akan pulang dengan selamat. Abdi dalam itu lalu meminta Karin menunggu dipanggil sang ratu. Ketika semua selesai, ratu memanggilnya dan mengucapkan terima kasih. Dia menyukai kebaya buatan Karin, lalu memberinya sebuah besek kecil yang diikat tali rami. Ini hadiah untukmu. Tapi bukalah setelah sampai di rumah, pesan sang ratu. Saat pulang, hari sudah subuh. Kedua orang tuanya menyambut kedatangan Karin dengan sukacita. Dan ternyata, Karin telah menghilang selama 4 hari. Dibukanya ponselnya dan ada banyak panggilan tak terjawab, maupun pesan yang belum terbaca. Kemudian dia membuka besek itu. Ternyata isinya butiran emas sebesar kelereng, sebagai upah menjahit kebaya sang ratu. Karin tak tahu kenapa ratu memilihnya. Bagaimana mungkin para penghuni alam sebelah bisa tahu kualitas kebaya jahitannya? Tapi dia tahu satu hal, bahwa di balik kegelapan pandemi, kadang ada cahaya dari dunia yang tak terlihat. Tuhan selalu punya caranya sendiri. Jika Anda memiliki suatu keahlian yang berkualitas, mungkin hal ini bisa terjadi pada Anda. Jika mereka memanggil, apakah Anda bersedia datang?